Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supply chain management. Konfigurasi supply chain management. Tekad network design pada supply chain. Bejawan dan Mahendrawati tahun 2010 mendefinisikan rancangan desain jaringan supply chain merupakan satu kegiatan strategis yang harus dilakukan pada supply chain management dan mencakup keputusan tentang lokasi, jumlah, dan kapasitas fasilitas produksi dan distribusi dalam satu supply chain, baik yang dimiliki oleh satu atau sejumlah perusahaan yang berkolaborasi. Peran fasilitas. Apa saja peran yang dijalankan oleh setiap fasilitas? Lokasi fasilitas, di mana saja fasilitas yang itu harus ditempatkan. Selanjutnya, alokasi kapasitas. Berapa banyak kapasitas pada setiap fasilitas? Pasar dan alokasi supply. Berapa pasar yang dapat dilayani dan supplier yang diterima oleh fasilitas yang telah dialokasikan? Selanjutnya, efisien versus responsif. Strategi dan keterkaitannya. Trade-off dalam merancang jaringan supply chain. Yang pertama, banyak pertimbangan yang perlu diperhitungkan dalam membuat keputusan tentang jaringan supply chain. Pertimbangan strategi supply chain dan pertimbangan lingkungan bisnis sama-sama penting dalam mengambil keputusan. Dan selanjutnya, yaitu dari sisi strategi supply chain, keputusan tentang konfigurasi sangat menentukan efektif atau tidaknya strategi yang ditetapkan. Trade-off dalam merancang jaringan supply chain. Pada gambar di bawah ini, terlihat dua alternatif konfigurasi untuk memasarkan suatu produk yang dibuat di satu pabrik ke 8 area konsumen yang berbeda. Pada gambar pertama, terlihat ada 3 gudang yang dimiliki perusahaan ditempatkan di 3 wilayah regional yang berbeda. Pada gambar berikutnya, ada perampingan struktur supply chain di mana jumlah gudangnya dikurangi menjadi 2. Selanjutnya, risk pooling effect. Risk pooling effect mempunyai 2 resiko. Yang pertama, resiko dalam rantai pasok dapat selalu terjadi. Resiko kedua, resiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan dalam perusahaan lingkungan sangat beragam dan dapat dikurangi dengan melalui mekanisme pengumpulan risk pooling. Beberapa faktor lingkungan yang harus dipertimbangkan. Faktor ekonomi makro menyangkut stabilitas keuangan seperti tingkat inflasi dan nilai tukar mata uang, tarif dan insentif pajak dan sebagainya. Yang kedua, faktor sosial politik terkait dengan kultur masyarakat, tingkat penerimaan mereka terhadap kehadiran investasi asing, ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan, peraturan ketenagakerjaan dan kebijakan pemerintah lainnya. Yang ketiga, faktor teknologi memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan jaringan desain. Dan faktor yang keempat yaitu faktor keamanan. Peranannya dalam menentukan apakah suatu negara atau wilayah cukup menarik untuk dijadikan tempat operasi atau tempat untuk mendapatkan input atau seperti bahan baku bagi suatu supply chain. Yang terakhir, ada model-model merancang jaringan supply chain. Gravity Location Model. Model ini digunakan untuk menentukan lokasi suatu fasilitas, misalnya gudang atau pabrik, yang menjadi penghubung antara sumber-sumber pasokan dan beberapa lokasi pasar. Jika fasilitas yang dimaksud di sini adalah pabrik, maka tujuannya adalah mendapatkan lokasi yang meminimalkan biaya-biaya transportasi dari pabrik ke pasar. Dan model yang terakhir yaitu model kuantitatif. Seperti penentuan lokasi gudang, model simultan untuk menentukan lokasi fasilitas sekaligus lokasi kapasitas. Model lokal alokasi yang mempertimbangkan keterbatasan kapasitas model untuk menentukan lokasi fasilitas produksi dan gudang secara simultan. Sekian dari kelompok kami. Semuanya sudah dijelaskan dengan jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.